Rasulullah diutus umur 40 tahun. Berarti berapa tahun sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Nabi? 10 tahun. 10 tahun sebelum diutus jadi Nabi. Tarabba fi hijr Nabi. Dididik langsung oleh Nabi. Tak pernah berpisah sama Nabi. Kalau Nabi perang, ikut perang. Kecuali perang Tabuk. Itu Sayyidina Ali tidak mekon. Maka saking cintanya Rasulullah sama Sayyidina Ali, Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali gini, ala tarda an takuna minni bimanzilah Harun bin Musa. Jadi Sayyidina Ali tidak ikut perperangan Tabuk. Gara-gara pernah tak dengar kisah Sayyidina Musa? Nabi Musa itu pengen munajat di bukit Sina. Tur itu bukit Sina, itu bukit Sina, Tur di Sina. Munajat di bukit Tur di Sina. Indonesia bukit Tur di Sina langsung. Munajat di bukit Tur di Sina. Berapa hari? 40 malam. Arba'ina laila. Asalnya salasina laila. 30 hari. Tapi Allah katakan fa'atmamnaha bi asyrin. Fatamma miqat rabbiyya arba'ina laila. Sempurna. Itu jadi 40 malam. Itu 40 malam. Munajat. Siapa yang dijangkau Bani Israel? Bani Israel ini kalau ada dijangkau, sanggup. Aku jawasi Bani Israel ini. Ditinggal bentar aja itu 40 malam sama Nabi Musa. Sudah nyembah sapi. 40 malam ditinggal nyembah sapi. Dipegang oleh Nabi Musa pas balik Nabi Harun. Kau tak ngikuti perintahku apa? Tidak jalan perintah kakaknya. Marah. Nabi Musa marah. Katanya sudah. Dia tahu. Ternyata terjadi. Akhirnya intinya ceritanya Nabi Harun itu menjadi penggantinya Rasulullah, penggantinya Nabi Musa di Bani Israel. Begitupun juga siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu di peperangan Tabuk, tidak diajak. Kata Rasulullah tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Kata Rasulullah, ala tarza an takuna minni bimanzilah Harun bin Musa. Engkau ini derajatnya sama seperti Harun. Sama seperti Nabi Harun. Dari Nabi Musa. Jadi luar biasa tinggi derajatnya. Beliau meninggal syahid. Dia meninggal syahid. Umurnya 63 tahun. Sama sama Nabi. Sahabat itu kalau cinta sama Nabi, sama meninggal sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar juga tidak salah, sama 63 tahun. 63 tahun, luar biasa. Sayyidina Umar juga sama. Yang beda itu Sayyidina Utsman kalau tidak salah. Sayyidina Utsman agak tua sedikit meninggalnya, 80-an. Yang lain 63. Sampai meninggalnya Sayyidina Ali sama macam Nabi. Jadi kalau ada orang meninggal 63 tahun itu luar biasa. Sunnah Nabi ini luar biasa. Yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Orang yang paling celaka, asyukhal akhirin. Orang yang paling celaka yaitu yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Ini yang bunuh Sayyidina Ali. Ditusuk Sayyidina Ali. Dibunuh Sayyidina Ali itu di bulan Ramadan tanggal 17 tahun 40 Hijriah. Terbunuhnya Sayyidina Ali tahun 40 Hijriah. Tahun 40 Hijriah tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah. Dibunuh malam-malam luar biasa. Jadi Sayyidina Ali menjabat sebagai khalifah itu kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun kurang 3 bulan. 5 tahun kurang 3 bulan. Kemudian di tahun 34 lahirlah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang nanti Sayyidina Muawiyah ini yang bakal meneruskan Sayyidina Al-Hasan. Jadi Khulafa Rasyidin ada berapa Khulafa Rasyidin? 5. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan. Ini kata Rasulullah, khilafatul rasyidah, kepemimpinan yang cerdas. Setelah itu kata Rasulullah, masanya 30 tahun. Setelah itu bakal datang yang namanya kerajaan mulkan abud, kerajaan yang menggigit. Itu yang pertama kali dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Buktinya kerajaan setelah meninggalnya beliau
malahan di situ bukan musyawarah, harusnya kan musyawarah setelah meninggal, tapi tidak, turun menurun anaknya, anaknya lagi, makanya terkenal dengan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya dinasti Umayyah. Ya, nah, itulah keturunan galau, keturunan gugup Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu tadi. Nah, kemudian tahun Khamisah wa Salasin, tahun 35, umur Nabi 35 tahun. Zaharan akhbaru zuhuri sallallahu alaihi wasallam. Mulai ya muncul kabar-kabar kemunculan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad mulai viral, maksudnya mulai terkenal. Ya, wastaharat barakatuhu, terkenal apanya? Berkahnya Nabi. Wa amanatuhu, dan ini yang paling penting, yaitu amanatnya. Makanya Nabi dijuluki dengan Al-Amin. Nah, di tahun 35, wa fi hadhihi sanah wulidat Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Lahirlah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya, cucu anaknya, anak kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah Zahra itu beliau ngadon dewe, apa namanya, roti itu diadon dewe sampai pecah tangan. Kata Sayyidina Ali, coba minta sama apa, kata sama Rasulullah, minta, maksudnya bahasa gitu, minta sama apa, minta ada jariah, budak perempuan yang bantu untuk masa-masa di rumah. Tapi Rasulullah lihat tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena ini jariah lebih berhak untuk dikasih ke orang lain, bukan kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah. Apa kata Rasulullah? Nah, aku ajarkan yang lebih baik daripada ini semua, yang lebih baik daripada pembantu di dunia, kehidupan dunia ini. Baca kata Rasulullah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sempurnakan 100 kalinya ya dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, nak tidur baca ini. Nak tidur baca ini. Nak tidur tu baca ini juga, ini riwayat hadis. Nak tidur baca ini. Pada salat juga dalam hadis ya dianjurkan baca ini. Jadi baca itu kan kita habis salat baca 33 kali. Ya, lebih baik dari dunia seisinya. Nak tidur juga baca. Disempurnakan dengan la ilaha illallah. Itulah. Ya, ikhwan, qadhirin rahimakumullah. Ya, di tahun 35 juga. Maksudnya tahun 35 itu apa? Umur Nabi di saat Nabi berumur 35 tahun, hadaman Quraisyul Ka'bah. Orang Quraisy nak ngancurkan Ka'bah. Maksudnya nak hancurkan itu mau direnov. Mau direnov, mau diperbaiki. Kalau mungkin ditinjau Ka'bah saat itu ya sudah mulai agak terlihat kurang bagus. Ya, wa banatha wa hakamu fihinna yadha'ul hajar al-aswad mahalla. Nah, intinya di situ mereka menentukan nanti yang naruh setelah terjadi renovasi pembagusan daripada Ka'bah, yang meletakkan daripada apa namanya hajar aswadnya adalah Rasulullah SAW. Itu Nabi Muhammad umurnya 35 tahun. Ya. Mereka sepakat orang Quraisy untuk menghancurkan daripada, maksudnya membangun ulang daripada Ka'bah tersebut. Ya, faqama Abu Wahab bin Amr bin A'id al-Makhzumi fatanawal hajaran. Ya, akhirnya Sayyidina daripada Abu Wahab bin Amr al-Makhzumi itu fatanawal hajar, mulai menghancurkan batu. Ya, fawazaba min yadi, ngambil batu Ka'bah, diangkatnya batu Ka'bah itu loncat dewe. Jadi ngambil Abu Wahab bin tadi, ya nak dihancurkan, ngambil batu Ka'bah, dimbeknya nak dijauhkannya, mungkin ada yang sudah nak guntung, disingkirkannya, dimbeknya, pas dimbek loncat dewe, fawazab, loncat dewe itu batu Ka'bah. Masya Allah, batu Ka'bah itu loncat dewe. Masya Allah, loncat dewe dari tangannya, balik lagi ke tempatnya, luar biasa. Ya, Ka'bah ini bukannya majlis itu, Ka'bah ini di Ka'bah. Ya, batunya loncat dewe. Akhirnya dia mengetahui bahwasanya ya ini luar biasa ini Ka'bah.
dia ngomong sama orang Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, orang-orang Quraisy kan, la tadkhulu fi bina'iha min kasbikum illa thayyiban. Itu kan nak renov. Ketika kita bangun ini, jangan ada sama sekali yang mengeluarkan duitnya pas sokongan, ternyata duitnya tidak bagus. Keluarkan yang paling bagus. Ini yang dikatakan oleh Abu Wahib tadi. La yadkhulu fi mahru baghi, jangan sampai mahar baghi. Yo, duit di situ duit ini dah halal. Ataupun transaksi riba, ataupun zalimin orang, duit zalimin orang, tanah orang diambil dijual. Nah ini duitnya haram nggak? Haram. Ya, paling mobil orang dijualkan, paling motor orang dijualkan. Jangan ada sama sekali duit haram. Ya, akhirnya diceritakan kisah ini, mulai orang-orang Quraisy takut, ya takut. Akhirnya mereka juga pas nak ngancurkan takut juga. Nak ngancurkan takut, walaupun sudah cerita tapi nak ngancurkan takut kualat. Yang namanya bangunan suci nak dihancurkan takut kualat. Akhirnya ada yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah, yo ada abda'ukum bihadmiha, aku duluan yang ngancurkan. Yang mulai malu itu aku duluan. Kata Walid bin Mughirah. Ma'akhad al-Mi'wal, ngambillah daripada Mi'wal itu ya apa? Palu, betul, ngambil palu. Ya, summa qama alaihi wa yaqul. Ya, kemudian sambil dia malu, sambil dia ngancurkan, sambil doa, Allahumma inna la nurid illa al-khaira. Ya Allah, kami ini tidak memiliki keinginan kecuali baik. Maksudnya nak diperbaiki lagi. Dihancuri mulai dari dua rukun. Ada dua sudut mulai dihancurkan. Ya, manusia malam itu lihat kualat di Walid bin Mughirah. Ya, kalau misalkan orang Quraisy ngomong, "Nanzur fa in usiba lam nahdi min syai'an." Kalau memang Walid itu kualat, tidak kita lanjutkan, kita rapikan lagi. Tapi misalkan kalau Walid itu paginya sehat-sehat cegel, ternyata fa asbahal Walid min lailati ghadiyan ala amalihi fa hada wa hada man nasma'. Ternyata malamnya Walid bin Mughirah ini tidur, Walid bin Mughirah tidur, paginya begawi, semangat lagi begawi, luar biasa. Nah, mulai saat itu Qabail di Quraisy hancurkan daripada tiang-tiang Ka'bah itu dihancurkan. Ya, hancur Ka'bah. Ya, kalau mentahal punya sudah dihancurkan, renovasi, bangun lagi, ya, sudah diletakkan rukun, ya, akhirnya mau diletakkan lah daripada Hajar Aswad. Dan diletakkan Hajar Aswad, yang namanya Quraisy ini memiliki banyak keluarga. Ini keluarga Fulan, keluarga Al-Fulan, Bani Hashim, Bani banyak. Akhirnya mereka tak sepakat. Jangan Fulan, enaknya yang Fulan yang naruh. Jangan Fulan. Enaknya kalau Bani Fulan, kalau Bani Umayyah yang naruh. Kalau Bani Al-Makhzumi yang naruh, enak tak sepakat gitu. Soalnya yang naruh Hajar Aswad pasti akan namanya diabadikan. Tidak mau. Akhirnya mereka di situ debat. Akhirnya ada yang nuai. Memang macam itulah yang namanya perdebatan. Kalau kata yang nuai, gocok. Ada yang nuai. Siapa yang nuai? Yang nuai Abu Umayyah ibn al-Mughirah. Wa kana asal Quraisy kullaha. Ini yang paling tua. Yang paling sepuh, umurnya paling tua adalah namanya Abu Umayyah ibn al-Mughirah. Dituai. Kata Abu Umayyah gini, ya ma'asyara Quraisy, aku ada pendapat. Ij'alu bainakum wa fi ma takhtalifuna fi awal man yadkhul min bab hadzal masjid yaqdi bainakum bil fa'al. Ini kan dari arah Ruknul Yamani, ada pintu namanya. Ya, dari pintu Masjidil Haram itu ada pintu daripada untuk menuju Ruknul Yamani tadi. Ini ada pintu. Ya, ini ada pintu. Ya, siapa yang naruhnya? Pendapat saya katanya, orang yang pertama kali besok masuk lewat pintu ini, dialah yang bakal naruh. Kita diam-diam tidak usah nak saling membocorkan ini rahasia ini khusus pemuka-pemuka Oke, mereka sepakat berarti orang yang masuk duluan ke Mekah, ke Ka'bah, itu adalah orang yang hebat karena ibadah. Ya, ibadah di dalam Ka'bah tersebut. Ternyata pas besok pagi, ternyata pas masuk di inti, ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah. Yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW. Pas yang masuk Rasulullah, mereka nyerit, Hadzal amin, babina.
mereka nyerit, ini orangnya jujur, kami ridho karena dia. Jadi orang Quraisy itu tahu Rasulullah itu jujur, tapi pas Nabi sudah jadi seorang utusan Allah, mereka ingkari. Hadzal amin robina, ini Rasul, ridho kami, ridho. Kalau dia budak ini, ridho. Tapi kalau budak itu, jangan. Kalau Rasulullah ini yang meletakkan itu, ya sudah sepakat. Akhirnya Rasulullah yang diperintahkan untuk meletakkan daripada batu tersebut. Tapi Rasulullah bukan di situ. Sudah, aku letakkan, tidak. Tapi Rasulullah memberikan di situ luar biasa. Ya, arahan yang sangat luar biasa. Akhirnya Rasulullah menghukumi dengan adil dan ridho orang-orang yang berada di kaum Quraisy. Akhirnya Rasulullah punya ridha, dibentangkan ridhanya Rasulullah SAW, ditaruhlah batu Hajar Aswad di situ. Ya, kan di situ ada pemuka-pemuka daripada Bani ini, pemuka-pemuka daripada kelompok-kelompok Bani Quraisy. Akhirnya Rasulullah, ketua-ketuanya suruh, kau ketua Bani Umayyah sini, kau ketua Bani ini sini, kau ketua Bani ini sini. Diambil, jadi setiap ketua-ketua itu megang sedikit-sedikit daripada batu Hajar Aswad itu, dari ngambil, ngangkat, diletakkan. Nah, setelah itu Rasulullah SAW sudah dekat daripada tempat Hajar Aswad. Rasulullah dewek yang ngambil batunya, di situ diletakkan di tempat Hajar Aswad yang sekarang ini. Sepakat, tak ribut, karena Rasulullah juga hadir. Mungkin karena Rasulullah ngambil dewek, letakkan dewek, mungkin orang-orang Quraisy juga bakalan sebagian tidak setuju dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah adil, Rasulullah luar biasa. Di situ bagi-bagi, ayo nyenggol jadilah, kata Rasulullah, nyenggol jadilah, supaya tidak jadi macam bahasa Jawa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di umur Rasulullah 38 tahun, karena al-irhasat. Jadi ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya irhasat. Artinya sama, irhasat sama mukjizat sama. Kalau mukjizat yaitu sesuatu yang didapati dari Rasulullah tapi setelah Rasulullah jadi nabi, namanya mukjizat. Kalau sebelum Rasulullah jadi nabi, namanya bukan mukjizat, namanya irhasat. Irhasat. Ini sebelum jadi nabi. Intinya mukjizat. Kalau wali namanya bukan mukjizat. Kalau wali namanya karamah. Apa di situ lahir muqaddimatun nubuwah. Bahkan ayat Allah wa nur. Rasulullah melihat di situ ada cahaya, ada seperti cahaya, wa itu cahaya, nur itu juga cahaya. Wa yasma'us sawt wa la yara ahad. Rasulullah lihat cahaya, dengar suara, tapi tidak lihat siapa-siapa. Wa kana yakhlu fi ghari Hira. Ibadahnya Rasulullah itu berada di Gua Hira. Ya. Gimana ibadahnya Rasulullah sebelum diutus jadi nabi? Ibadahnya zikir Allah, berzikir sama Allah, tafakkur sama Allah, dan kebanyakan itu khalwat. Kebanyakan itu khalwat, menyendiri. Ya, menyendiri di Gua Hira. Kalau Gua Hira itu tinggi, luar biasa Rasulullah. Kemudian di Rasulullah umur 40 tahun, ja'ahul aminu Jibril. Malaikat Jibril datang birisalatil malikil jalil, dengan daripada utusan, dengan surat, dengan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, al-Malik, raja yang agung. Bahkan mabda'un nubuwah fi ma dzukir yaumul itsnin, dan terjadi daripada pertama kali wahyu itu terjadi hari Senin. Jadi wahyu itu pertama kali hari Senin. Jadi wahyu hari Senin, Rasulullah lahir Senin. Pokoknya serba Senin, kita sudah pernah sebutkan. Lahir Senin, serba Senin. Wahyu pertama kali turun itu hari Senin. Luar biasa. Takut. Rasulullah takut. Kata malaikat Jibril, "Iqra." Kata Rasulullah, "Ma ana biqari." Aku enggak bisa baca, kata Rasulullah. "Iqra." "Ma ana biqari." Aku enggak bisa baca. Akhirnya pas 3 kali baru baca Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Pas pertama kali daripada wahyu tadi, balik malaikat Rasulullah di situ balik menghadap istri beliau Sayyidatina Khadijatul Kubra. Rasulullah ngomong, "Zammiluni," kedinginan, gemeter badan Rasulullah. Orang kalau takut dingin Rasulullah itu, "Zammiluni." Ya. Dalam riwayat, "Dazziruni." Selimuti aku. Zammiluni tadi selimuti aku. Selimuti. Makanya turun ayat Al-Quran kata
malaikat daripada Sayyidah Khadijah ini adalah bukan jin, bukan kata Sayyidah Khadijah, ini adalah utusan Allah. Makanya turun ayat Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Nah itu tadi turun ayat Al-Quran surah Al-Muzammil sama surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal muzammil laila illa qalila. Itu tadi ikhwan hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Nah insyaallah setelah kita masuk sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi 40 tahun, insyaallah kita besok masuk di pembahasan tahun pertama Rasulullah jadi Nabi. Fi sanatil ula min an-nubuwah, tahun pertama Rasulullah jadi Nabi. Nanti siapa dikisahkan pertama kali yang masuk Islam itu siapa? Pertama kali yang masuk Islam itu siapa? Ya, 4 orang. Nanti ini singkatnya Sayyidina Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid bin Harithah, sama Sayyidina Abu Bakar. 4 orang ini pertama kali masuk Islam. Siapa pertama? Galau-galaunya pertama. Galau-galau pertama nanti insyaallah kita bahas. Ya, wallahu a'lam. Itu bahas. Ya, ikhwan. Hadirin muslimin rahimakumullah, malam ini malam terakhir, besok sudah masuk daripada malam Rajab. Kalau malam tahun baru, tak usah anak kita beli bicap-bicap. Itu orang kafir. Rasulullah tak mau sama orang kafir. Apa be? Salah satunya apa? Rasulullah makan beda galak sama orang kafir. Orang kafir kalau makan diam, ngedek. Orang kafir kalau makan diam. Rasulullah tak mau. Rasulullah mau kata Rasulullah, tapi jangan berlebihan dengan akan. Luar biasa itu Rasulullah. Tak mau sama sekali sama orang kafir, seperti orang kafir. Ini ikhwan, hadirin rahimakumullah. Saudara kita dari kemarin majlis 2 pekan yang lalu kita doa syifa. 2 pekan yang lalu kita doa syifa. Sekarang kita minta Fatihahnya. Ya, Fatihah untuk saudara kita dari saudara siapa namanya? Muhammad Yusuf bin Sufyan. Nah, kita minta Fatihah dulu. Harapan kita bukan hanya Fatihah yang kita baca ini, baik. Bukan hanya Fatihah yang kita baca. Untuk siapa, baik? Terutama keluarga kita yang ahli majlis dan saudara daripada Muhammad Yusuf bin Sufyan. Bukan hanya kalau daripada Fatihah yang bakalan kita baca. Kita baca Fatihah, Qul huwallahu ahad 1 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Bukan hanya pahala itu yang diharapkan. Pahala majlis kita juga kita berikan. Dia sama daripada saudara kita Muhammad dari, yaitu yang bernama Muhammad Yusuf bin Sufyan. Ya, Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila ruh khususan akhina Muhammad Yusuf bin Sufyan, anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajati bil jannah, anna Allah yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin nar hufratin niran. Allahumma ij'al Allahumma wasi' madkhalahu, Allahumma ij'al qabrahu, Allahumma ij'alhu fi jannatil firdaus al-a'la ma'a an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'iril anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa ala man wa'abana jadadna salafuna salihun min khilniyatina biniyatihim wa amalana fi amalihim wa ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyatin salihah.